Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Nova Rahim ingin mempresentasikan pengantar hukum Indonesia. Yang pertama adalah pendahuluan. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat. Secara sadar atau tidak sadar, manusia dipengaruhi peraturan hidup bersama yang mencekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat dan hukum, merupakan kodrat ilahi manusia tak dapat hidup sendiri, sesuai dengan cara apa yang disebutkan oleh Aristoteles, seorang ahli fikir Yunani kuno, menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah eh, zone volition, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Yang kedua adalah hukum berlaku universal, artinya hukum itu terdapat di seluruh negara ini di dunia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia walaupun terdapat di semua negara di dunia, tapi tak berarti ada satu hukum yang berlaku. Tiap negara mempunyai hukumannya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya adalah sifat kaidah hukum. Yang pertama adalah imperatif. Kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan secara a priori harus ditaati, yaitu perintah atau gebot dan larangan atau verbot. Yang kedua adalah fakultatif, yang artinya kaidah hukum yang berisikan kebolehan secara a priori, tidak mengikat atau wajib dipatuhi, itu contohnya kebolehan atau mogen. Pengertian PHI atau pengantar hukum Indonesia adalah pengantar dalam bahasa Belanda yang disebut inleiding, yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar, tidak mendalam atas suatu hal tertentu. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang, atau disebut juga hukum positif, ius constitutum. Sedangkan jika hukum itu masih dicita-citakan dan akan berlaku untuk waktu yang akan datang, disebut ius constituendum. Selanjutnya ada unsur-unsur lain dan dari hukum positif, yaitu hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Yang kedua adalah hukum positif ditegakkan oleh atau melalui perintah dan pengadilan. Yang ketiga adalah hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Yang pertama adalah pada masa VOC tahun 1602 sampai 1799. Gubernur Jenderal saat ini Peter Booth yang diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC di daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan yang berlaku diumumkan melalui plakat tahun 1635, dan pada tahun 1642 plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statua van Batavia. Yang kedua adalah masa pemerintahan Belanda. Masa Besluitenregering tahun 1814 sampai 1855. Dalam bidang hukum, peraturan yang berlaku bagi orang Belanda sejak zaman VOC tidak mengalami perubahan karena menunggu rencana pengkodifikasian hukum nasional Belanda. Definisi dari kodifikasi yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi yaitu jenis hukum tertentu sistematis lengkap. Tujuan kodifikasi yang pertama adalah kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Contohnya adalah KUH Perdata 1 Mei 1848,
KUH Dagang 1 Mei 1848 dan KUH Pidana 1 Januari. Selanjutnya ada kodifikasi, ada dua macam. Yang pertama kodifikasi terbuka, yaitu kodifikasi yang membuka diri terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi. Hal ini disebabkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah kodifikasi tertutup, yaitu semua yang menyangkut permasalahan dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan. Selanjutnya adalah bentuk hukum. Ada tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama adalah tertulis, yaitu aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang ditulis terapkan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Yang tertulis ada dua macam, kodifikasi dan tidak dikodifikasikan. Selanjutnya ada tidak tertulis, yaitu aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan. Selanjutnya ada masa reglemen tahun 1855 sampai 1926. Pada masa ini terjadi perubahan pada Gonwet sebagai akibat dari pertentangan antar parlemen dan raja. Dengan kemenangan parlemen, akibatnya kekuasaan raja di daerah jajahan dibatasi. Undang-undang yang mengatur keadaan daerah jajahan tidak dibuat oleh raja dengan Koninlijke Besluit, melainkan oleh raja bersama-sama dengan parlemen. Peraturan dasar tentang pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia yang terbentuk undang-undang waktu itu dinamakan reglemen. Selanjutnya adalah masa Indis Staatsregeling. Tahun 1918 dibentuk Polskart dalam kurung DPR. Di sini bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat undang-undang. Gonwet mengalami perubahan, tetap pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan juga dan diubah menjadi Indis Staatsregeling mulai dari 1 Januari 1926. Selanjutnya ada sumber hukum positif, tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan perundang-undangan dapat dilihat dari TAK MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR RG GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, Undang-Undang Pemerintahan, pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya ada teori Stephen Bau atau teori Hans Kelsen. Teori ini adalah mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Menurut Hans Kelsen, norma hukum yang paling dasar bentuknya tidak konkret, abstrak, contohnya adalah Pancasila. Pengenalan hukum perdata. Yang pertama adalah pengertian hukum perdata menurut Prof. R. Subekti SH yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Sedangkan menurut Sudikno Mertosumo menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lainnya dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Selanjutnya ada dasar hukum berlakunya hukum perdata. Dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Sementara 1950 ada dimuat aturan perihal salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan ini adalah untuk menjadi sumber berlakunya terus perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang Dasar terus diberlakukan.
Selanjutnya ada hukum perdata adat, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Yang kedua adalah hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan orang Eropa dan orang yang diberlakukan ketentuan itu, termasuk orang yang tunduk secara sukarela kepada ketentuan ini. Selanjutnya ada hukum perdata yang bersifat nasional. Hukum di bidang hukum yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional, yang artinya ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Selanjutnya adalah pengenalan hukum adat Indonesia. Yang pertama adalah pengertian hukum adat menurut T. Har. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya, serta berlaku dengan merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Selanjutnya adalah bentuk hukum adat. Yang pertama adalah tertulis, yakni yang sudah mengenali tulisan, misalnya peranatan di daerah Suapraja dan Subak di Bali. Dan yang kedua adalah tidak tertulis, tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf, dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya ada perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Asalnya hukum adat berawal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang turun-menurun. Sedangkan hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang diresepsikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli di Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum berlakunya hukum adat. Yang pertama adalah pasal 11 AB, yang kedua adalah pasal 75 3 redaksi lama RR 1851 JO pasal 31 IS ayat 2 sub B menyatakan golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku bukan adat mereka. Yang ketiga adalah pasal 104 ayat 1 Undang-Undang S 1950, dan yang keempat adalah pasal 2 AP Undang-Undang 1945. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya adalah pengenalan hukum dagang. Definisi menurut Suikardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur seorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum atau lex generalis, dan hukum dagang merupakan hukum khusus atau lex specialis. Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungan sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintahan Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Selanjutnya ada hukum dagang, maksudnya sumber-sumber hukum dagang. Yang pertama adalah hukum tertulis yang dikodifikasikan, kitab-kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD atau Witbooi van Koop Bandel Indonesia. Dan yang kedua adalah kitab undang-undang sipil atau KUHS atau Burgerlijk Wetboek Indonesia atau BW.
Selanjutnya, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Selanjutnya adalah pengenalan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal karena hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Sebagian halnya dengan agama Islam yang universal berada. Adapun nasionalitasnya, hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada. Adapun nasionalitasnya, hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Selanjutnya, mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Keadaan itu mendorong kepada cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Adapun di antaranya pengaruh hukum Islam bagi Indonesia yaitu yang pertama adalah hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Yang kedua adalah hukum Indonesia. Yang kedua adalah Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Yang ketiga adalah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Yang keempat adalah hukum Islam juga menjadi sumber pembentuk hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya tumbuh dan berkembang dalam NKRI. Selanjutnya adalah Al-Ahkam Al-Khamsah. Biasanya disebut sebagai hukum taklifi adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun larangan. Yang pertama adalah wajib, yaitu perintah harus dipatuhi, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Yang kedua adalah sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang selanjutnya ada haram, larangan keras, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Yang selanjutnya ada makruh, tidak keras, dikerjakan berdosa, tidak dikerjakan mendapat pahala. Dan selanjutnya mubah atau halal atau jaiz, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, dan dikerjakan tidak berdosa.